Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan siang kali ini saya Irsyad Nugraha akan memberikan sedikit tutorial mengenai pedoman wawancara mahasiswa untuk seleksi calon mahasiswa baru program KIP Institut Pendidikan Indonesia tahun 2021-2022. Jadi Bapak Ibu, dalam video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti Bapak Ibu akan tanyakan kepada calon mahasiswa dari program KIP ini berdasarkan format wawancara dari tahun kemarin yang sudah dimodifikasi untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan. Baik Bapak Ibu, di sini setelah Bapak Ibu nanti mengklik tautan untuk link form wawancaranya itu akan muncul halaman seperti ini, halaman web seperti ini. Pedoman wawancara seleksi calon mahasiswa baru program KIP Institut Pendidikan Indonesia tahun akademik 2021-2022. Di sini Bapak Ibu disuguhi dengan form yang pertama yaitu pewawancara. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mencari nama Bapak Ibu dari mulai Bapak Wakil Rektor 1 sampai dengan Ketua Prodi di sini sudah ada, Sekretaris Prodi juga di sini ada, Sekretaris Prodi bagi SD dan juga Ketua Prodi yang lainnya. Dan kalau misalkan nama Bapak Ibu tidak ada di sini, bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya tambahkan, takutnya saya lupa karena jumlah pewawancara yang lumayan banyak. Kemudian setelah itu nama calon mahasiswa Bapak Ibu tinggal ditik di sini ya, ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan Zoom dengan mahasiswa. Kemudian nomor pesertanya itu berapa, kemudian asal sekolahnya itu dari mana, kemudian daerah asal sekolah. Ya, jadi apakah di daerah Kabupaten Garut atau Kabupaten atau Kota Tasikmalaya atau Kabupaten atau Kota Bandung atau yang lainnya. Mungkin di sini misalkan Tasikmalaya Ciamis misalkan ya dan juga yang lain sebagainya bisa Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian nomor HP mahasiswa yang aktif ya. Jadi yang bisa dihubungi lewat WA gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tekankan kepada calon mahasiswanya seperti itu nomor HP untuk WA. Kemudian nomor HP orang tua, kalau bisa WA juga aktif, boleh. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, di sini ada yang tanda bintang, di sini ada yang enggak gitu ya. Dalam artian yang tidak menggunakan tanda bintang ini bisa di skip ya, artinya tidak diisi juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mahasiswa tidak punya nomor HP itu ya berarti nggak usah ditulis. Tapi mudah-mudahan semuanya punya karena zaman sekarang mungkin semuanya mempunyai HP gitu ya. Kemudian program studi yang dipilih sama calon mahasiswa itu program studi apa? Di sini semuanya ada 10 prodi ya. Tinggal diklik saja. Kemudian nama ayah siapa, kemudian pekerjaan ayah itu apa, kemudian nama ibu siapa, pekerjaan ibu itu apa. Di sini tidak ada tanda bintangnya, berarti bisa di skip sebenarnya untuk pekerjaan ibu. Bagaimana kalau misalkan sudah almarhum, berarti di sini untuk pekerjaannya bisa di skip Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini seperti ini ya. Jadi untuk pekerjaannya bisa di skip kalau misalkan sudah almarhum gitu ya. Kemudian di sini alamat gitu ya. Alamatnya itu di mana. Kalau misalkan orang tuanya tidak ada, tetapi yang membiayainya misalkan wali ya kakak atau paman dan bibi itu mungkin di sini bisa ya nama ayah atau wali ya. Nah, jadi di sini disebutkan ini pekerjaan ayah atau orang tua ayah atau wali maaf seperti ini gitu ya. Jadi nanti wajib diisi. Tapi di sini tidak wajib diisi ya, tetapi diusahakan untuk diisi seperti itu. Kemudian untuk bagian keduanya, pertanyaan wawancara seperti keberadaan orang tua gitu ya. Kemudian rata-rata penghasilan orang tua tiap bulan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sudah meninggal, berarti di sini
penghasilan orang tua atau wali ya. Seperti ini. Itu berapa maksimumnya itu ya. Maksimum atau lebih dari 4 juta ini ada. Kemudian dari manakah saudara mengetahui informasi mengenai IP? Hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dari radio, atau dari spanduk, brosur atau poster, dari orang tua atau saudara, atau dari teman, atau dari Facebook, Instagram, internet, atau dari tim sosialisasi IP. Kemudian apakah alasan saudara memilih IP? Ini alasannya, ini bisa lebih dari satu, ini juga bisa lebih dari satu Bapak Ibu ya untuk memilihnya. Kalau ini harus satu ya. Kemudian, jadi kalau misalkan ada yang tanda kotak seperti ini, berarti dia pilihannya lebih dari satu. Kemudian, menurut perkiraan saudara, kendala apakah yang mungkin dihadapi dalam menempuh studi di IP? Ini bisa lebih dari satu juga. Jika saudara diterima, siapakah yang akan membiayai perkuliahan saudara? Ini bisa lebih dari satu juga. Jika tidak diterima pada perguruan KIP, apakah saudara akan lanjut kuliah? Ini harus pilih salah satu. Kemudian, pernahkah saudara terlibat dalam kenakalan seperti minum minuman beralkohol, narkoba, atau perkelahian? Ini juga harus salah satu. Kemudian, jika jawaban saudara pernah melakukan kenakalan, silakan saudara kemukakan alasannya. Jadi alasannya itu apa, gitu ya? Kenapa bisa sampai terjerumus, gitu ya? Kemudian, jika diterima menjadi mahasiswa IP jalur KIP, bersediakah saudara mentaati segala ketentuan KIP yang berlaku seperti IPK di atas 3, bertingkah laku baik layaknya calon mahasiswa, selalu layaknya mahasiswa ya. Di sini maaf. Layaknya mahasiswa. Kemudian selalu berpakaian rapi dan sopan, mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh, tidak mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, seks bebas, berbuat onar di kampus, dan hal-hal negatif lainnya, dan bersedia tidak menikah selama mengikuti perkuliahan di IP. Jadi untuk mahasiswa jalur KIP ini diwajibkan untuk tidak menikah selama masa studi itu. Ya, misalkan kalau bersedia, silakan diklik. Kalau tidak bersedia, silakan diklik tidak bersedia. Ini wajib diisi ya. Kemudian apakah saudara sudah pernah daftar KIP untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi sebelumnya? Jadi ini ditanyakan Bapak Ibu ya ke calon mahasiswanya apakah sudah pernah mendaftar KIP sebelumnya ya. Misalkan sudah atau misalkan tidak gitu ya. Atau misalkan apa sudah pernah berkuliah sebelumnya dengan KIP sebelumnya, itu harus diungkapkan iya misalkan ya seperti itu, atau misalkan tidak. Kemudian apakah saudara sudah pernah dinyatakan lolos dalam program KIP untuk mahasiswa perguruan tinggi? Misalkan sudah pernah daftar iya tapi belum lolos misalkan, berarti tidak di sininya. Kemudian apakah saudara sedang berkuliah di perguruan tinggi lain sekarang? Misalkan dia sedang kuliah menggunakan KIP di perguruan tinggi yang lain misalkan ya. Sekarang daftar lagi ke sini. Nah, ini harus dijawab. Kemudian apakah saudara pernah menjadi salah satu pengurus dalam organisasi, bisa lebih dari satu. Dalam organisasi apa kedudukan saudara, ini salah satu. Kemudian prestasi yang pernah diraih, prestasi internasional, nasional, atau lokal daerah, atau tidak mempunyai prestasi. Sebutkan nama kejuaraan atau prestasi yang pernah Anda raih. Kalau misalkan sudah pernah, kalau misalkan tidak belum pernah, berarti nggak usah dijawab. Kemudian kejadian penting apakah yang selalu saudara ingat dalam kehidupan saudara? Sedapat mungkin penguji memancing peserta untuk membicarakan pengalaman hidupnya sampai hal yang dirahasiakan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa rangkum saja tentang pengalaman hidup dari calon mahasiswa ini. Kemudian jelaskan misi saudara jika lolos KIP, apa misinya ketika sudah lolos KIP, apa yang akan diperbuat gitu ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian berikan penjelasan mengapa saudara dipandang layak untuk lolos program KIP. Ini dituliskan di sini. Ini wajib dijawab ya, 2 pertanyaan ini wajib dijawab. Kemudian, apabila setelah jadi mahasiswa IP, saudara terbukti melanggar ketentuan-ketentuan di atas, bersediakah saudara menerima sanksi? Nah, misalkan bersedia atau tidak bersedia. Kemudian, apakah saudara akan berkomitmen tinggi kepada IP jika dinyatakan lolos KIP? Misalkan jawabannya ya atau tidak. Kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang rutin saudara lakukan? Ini bisa lebih dari satu. Seberapa jauh pemahaman saudara terhadap Al-Quran? Nah, ini Bapak Ibu harap untuk mengetes dulu terlebih dahulu calon mahasiswanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Kemudian komentar Bapak Ibu terhadap pembacaan Al-Qur'annya seperti apa. Kemudian bersediakah dibimbing untuk membaca Al-Qur'an selama kuliah di IP, misalkan bersedia atau tidak bersedia. Kemudian berdasarkan hasil wawancara diterima atau tidak diterima dan alasan diterima atau tidak diterimanya. Baik, mungkin seperti itu, tidak terlalu banyak modifikasi yang
untuk formulir wawancara KIP kali ini, tetapi mudah-mudahan hasil yang diharapkan bisa terwujud. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang lolos untuk program KIP ini bisa menjadi mahasiswa yang memang bisa diandalkan oleh kampus Institut Pendidikan Indonesia dan juga tidak memberikan kesan-kesan yang negatif gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga ada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya dan mudah-mudahan bisa menjadi pewawancara dan mudah-mudahan wawancara nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk jadwalnya Bapak Ibu menyusul dikarenakan jadwal untuk wawancara akan didapatkan dari data rekapan yang sudah tes CBT. Jadi mahasiswa yang sudah tes CBT itu bisa untuk menjalani tes wawancara, tetapi mahasiswa yang belum melakukan tes CBT itu pasti belum ada di daftar hadir wawancaranya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.